Makanya kita dorong sekarang Polres kalau bisa secepatnya tangkap ini Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Pengadilan Negeri Selayar Sulawesi Selatan akhirnya memutuskan bahwa penetapan dan penahanan Kepala Desa Bonea, Alwan Sihaji, sah secara hukum. Namun, penyitaan uang dalam kasus dugaan korupsi dana desa dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan kepada Alwan Sihaji. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada 7 Maret 2025, Majelis Hakim menyatakan bahwa penahanan Alwan Sihaji yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar sudah sesuai prosedur. Alwan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa dan ditahan di Rutan Kelas 2B Selayar sejak 6 Februari 2025. Namun, Hakim memutuskan bahwa penyitaan uang senilai lebih dari 357 juta rupiah tidak sah dan memerintahkan Kejaksaan Negeri Selayar untuk mengembalikan uang tersebut kepada Alwan Sihaji. Sebelumnya, kuasa hukum Alwan Sihaji mengajukan 9 poin permohonan dalam sidang pra-peradilan. Di antaranya permintaan pembebasan, pengembalian uang yang disita, ganti rugi, dan rehabilitasi nama baik. Namun, tidak semua permohonan dikabulkan Majelis Hakim. Menanggapi putusan ini, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Alim Bahri SH, menyatakan bahwa pihak Kejaksaan menghormati putusan pra-peradilan dan akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan keputusan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, Alim Bahri juga menjelaskan bahwa saat ini uang yang dimaksud sudah dilimpahkan bersama berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Makassar. Dengan demikian, kewenangan atas barang bukti tersebut kini berada di tangan Majelis Hakim Tipikor. Sementara itu, pihak keluarga Alwan Sihaji mempertanyakan alasan penahanan. Proses hukum yang sedang dijalani adik saya yang penetapan tersangkanya kemudian terjadi pada tanggal 6 kemarin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa proses pentersangkaan adik saya ini adalah merupakan suatu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Selayar, dan terhadap proses itu saya menyatakan bahwa proses pentersangkaannya itu tidak salah. Itu masih berjalan dengan sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Tapi bukan itu yang menjadi opsi yang paling terbaik di antara opsi-opsi yang lain di dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dijalani oleh adik saya. Itu poin pertamanya. Proses penegakan ini saya tentu sebagai keluarga meresponnya dengan sangat baik karena ini merupakan pintu masuk untuk proses penegakan hukum selanjutnya bagi kasus-kasus yang sama. Jadi, mungkin bagusnya saya jelaskan dulu bagaimana posisi adik saya dari sejak awal. Jadi adik ini ditersangkakan sebabkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran desa, ya, yang kemudian sudah dilakukan proses pengembalian setelah dilakukan pemanggilan, setelah dilakukan arahan-arahan dari Kejaksaan Negeri Selayar, sudah dilakukan pengembalian penuh. Namun ada beberapa hal yang harus saya komentari di dalam proses pentersangkaannya ini. Yang pertama adalah syarat untuk mentersangkakan itu 2 alat bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Kejaksaan. Yang pertama itu adalah barang buktinya itu adalah uang pengembalian yang dijadikan sebagai barang satu. Kedua, barang bukti kedua adalah hasil audit dari lembaga yang saya tidak ketahui asal usul. 2 itu sebagai alat bukti untuk menetapkan saudara saya sebagai tersangka. Sepengetahuan saya bukan ahli hukum, sepengetahuan saya dalam proses pentersangkaan tindak pidana korupsi seperti ini adalah pertama itu bukti pertama itu harus ada audit, harus ada hasil laporan audit 3 lembaga negara. Pertama inspektorat, BPKP atau BPK. Itu yang berwenang untuk menyatakan kerugian negara, harus ada dulu itu dalam proses pengembalian, kepatuhan dia di dalam proses pengembalian kerugian negara yang dilakukan di inspektorat. Setiap kali ada, patuh dia setiap kali. Kemudian pemanggilan kejaksaan, patuh kita, seluruhnya kita ikuti. Disuruh mengembalikan, kita kembalikan. Memang kita tidak punya niat untuk kemudian melakukan proses-proses itu, untuk melakukan tindakan seperti itu. Karena kita sadari betul. Ketiga adalah tentu proses ini tidak sesuai dengan semangat MOU antara 3 lembaga negara, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri. Mereka berpendapat bahwa Alwan sudah mengembalikan uang senilai 357 juta rupiah yang disebut sebagai kerugian negara.
Keluarga juga menyoroti audit yang digunakan kejaksaan karena dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dinilai bukan lembaga resmi pemerintah. Tak berhenti di situ, kuasa hukum Alwansyah Hadji juga melaporkan dugaan pemalsuan dan penggelapan dana desa oleh Kejaksaan Negeri Selayar ke Polres Kepulauan Selayar. Laporan ini didasari adanya dugaan selisih pencatatan dana desa yang disita, di mana jumlah uang yang diserahkan disebutkan lebih besar daripada yang tercatat di dokumen kejaksaan. Muhammad Sirul Haq, SH, dari kantor Ratna Kahali dan Kam, selaku kuasa hukum Pak Alwansyah Hadji, Kepala Desa Bonea. Di putusannya berdasarkan permintaan pemohon, ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Jadi dikabulkan sebagian. Jadi yang tidak dikabulkan terkait masalah penetapan tersangka untuk meminta Kepala Desa Bonea, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dibebaskan, itu tidak bisa dipenuhi oleh hakim dengan alasan bahwa masih memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Ya, dan itu juga salah satu karena sudah ada jadwal sidang pokok perkara tanggal 13 hari Selasa Maret 2025 di Pengadilan Tipikor Makassar. Kalau mengenai yang dikabulkan itu mengenai penyitaan barang bukti sejumlah uang 357 juta sekian-sekian. Itulah yang kita mau pergi ke kejaksaan untuk mengambil kembali, karena menurut putusan hakim itu bukan uang dalam mens area sebagai tindak pidana korupsi. Dia masih berupa uang untuk pengganti. Nah, uang pengganti itu nanti bisa disita sebenarnya setelah ada putusan tetap dari putusan Tipikor. Sementara itu belum terjadi. Nah, uang itu kan uang desa sebenarnya. Jadi 357 juta itu adalah uang desa yang belum dibelanjakan. Nah, memang dia adalah program desa yang ada beberapa yang tidak terlaksana. Nah, itu disimpan memang ke kepala desa. Dia menunggu hasil audit dari inspektorat untuk dikembalikan ke kas desa. Nah, untuk diprogram ulang. Tapi berdasarkan hasil inspektorat di LHP-nya, laporan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya kerugian negara. Jadi memang itu uang harus dikembalikan ke kas desa untuk dipergunakan kembali sesuai program yang sudah direncanakan oleh kepala desa. Lantas gitu. Di mana tuduhan korupsinya Pak ini? Hingga Alwansyah Hadji sebagai kepala desa ditahan dan diproses saat ini? Kalau menurut kami selaku kuasa hukum, sampai hari ini kami berspektif bahwa Kepala Desa Bonea ini, Alwansyah Hadji SH, tidak sama sekali melakukan korupsi. Karena uang tersebut itu masih ada. Makanya kemarin sempat dikasih ke kejaksaan untuk membuktikan bahwa itu tidak ada terjadi korupsi. Cuma kejaksaan menganggap bahwa uang penyitaan itu hasil korupsi, padahal bukan. Kecuali uang itu dipakai beli mobil, dipakai beli rumah, atau dipakai beli perahu. Nah, yang harus disita itu mobil, perahu atau rumah sebagai mens area, sebagai kejahatan korupsi. Ini tidak masih dalam bentuk uang yang memang peruntukannya untuk program desa, cuma memang tidak terlaksana pada tahun yang 2022 sama 2023, cuma karena belum datang audit dari inspektorat, makanya disimpan dulu. Nah, keburu kejaksaan ambil, inspektorat baru datang, LHP-nya makanya tidak ada temuan kerugian. Makanya sebelum putusan sebenarnya kita sudah dari 2 minggu lalu itu meminta itu uang supaya kejaksaan menyerahkan ke auditor inspektorat. Begitupun inspektorat, kita juga sudah bersurat, sudah menghadap, meminta uang yang ada di kejaksaan itu diambil supaya inspektorat melakukan audit bahwa uang itu memang uang desa yang mesti dikembalikan ke kas desa untuk peruntukan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini ada 5 item itu untuk salah satunya untuk pembelian kambing yang dibagi-bagi ke warga desa. Terus tindak lanjut Bapak ini sebagai kuasa hukum? Status saat ini sudah tersangka, sudah penahanan pengadilan, jadi sudah beralih ke status sebagai terdakwa. Sudah ada jadwal sidangnya, jadi nanti tanggal 13 hari Selasa 13 Maret 2025 akan sidang pokok perkara di Makassar, di Pengadilan Tipikor Makassar, berkaitan mengenai apakah dia memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Tapi kami yakin tidak, karena uang ini sudah berdasarkan putusan pra-peradilan, sudah diminta dikembalikan. Nah, yang kedua juga kami gugat perdata ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Inspektorat,
terkait audit dari uang itu supaya dikembalikan. Selain itu bahwa tidak ada terjadi kerugian negara. Nah, kami juga sudah melaporkan ini Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar ke Polres Kepulauan Selayar kemarin. Terkait apa itu, Pak? Terkait ini uang 357. Jadi karena terjadi penggelapan dan pemalsuan dalam hal laporan di kejaksaan. Jadi jumlah uang yang kemarin di-store di kejaksaan itu lebih dibandingkan yang dilapor oleh kejaksaan itu sendiri di dalam bukti penerimaannya. Nah, itu terbukti kemarin, terungkap kemarin di sidang pra-peradilan. Nah, makanya kita dorong sekarang Polres kalau bisa secepatnya tangkap ini Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Jangan pakai lama. Pemalsuan dokumen dan jumlah uang. Jadi jumlah uang yang di-store oleh Pak Alwan selaku kepala desa itu lebih sekitar hampir 20.000. Nah, yang dilapor oleh kejaksaan untuk masuk di rekening titipannya itu kurang dari itu. Nah, sehingga itu yang kami dugakan ke kepala kejaksaan bahwa dia telah melakukan penggelapan dana dan pemalsuan berdasarkan dokumen kejaksaan sendiri, karena dia juga mengakui di persidangan pra-peradilan kemarin, dan itulah yang diakomodir oleh hakim pra-peradilan dalam putusannya untuk dikembalikan karena terjadi memang selisih antara yang disetor oleh kepala desa sama yang diterima oleh kepala kejaksaan. Ada terjadi pengurangan laporan. Kuasa hukum berharap laporan ini bisa segera ditindaklanjuti secara transparan dan profesional agar dugaan penyimpangan ini bisa diusut tuntas. Kasus ini terus menyita perhatian publik karena menyangkut dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Warga berharap agar proses hukum berjalan adil dan memberikan kejelasan atas polemik yang terjadi. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbaru. Tetaplah bersama kami di Reality News.